Halo, perkenalkan, saya Siti Juaria. Di samping saya ada Yeti. Nah, hari ini kita bakal wawancara si Yeti terkait hidup beragama dan toleransi. Nah, sebelumnya Yeti ini dia kelas 3 SMA di mana? SMA 6. Nah, SMA 6 di Senggarang. Iya ya. Oke, jadi kan Yeti ini kalau boleh tahu agamanya apa? Katolik. Nah, agamanya Kristen Katolik ya, Katolik. Terus sekarang kan hidup di lingkungan yang ada beragam ya, ada Islamnya, ada Budanya. Terus gimana tanggapan Yeti terkait keberagaman yang ada di sekitar? Kalau kalau menurut saya sih kayak unik aja gitu, lebih bisa tahu agama-agama lain, cara sembayangnya, kayak sapaan mereka setiap harinya. Kayak Cina kan punya sapaan masing-masing. Kalau Iya. kayak Islam juga, Katolik juga ada. Jadi lebih unik ya. Terus kalau misalkan kayak ada nih, misalkan kita hidup berseberangan, misalkan yang di Islamnya ada kayak puasa tuh kan biasanya sering ngaji kan. Nah, untuk Yeti sendiri yang dengar tuh kayak risih nggak sih, atau bagaimana menyikapi hal itu? Misalkan berdampingan nih kita, gimana? Lebih ke nggak risih sih, karena kan itu udah biasa kan, dari kecil juga kan udah sering dengar, jadi kayak biasa aja. Oh, biasa aja ya, lebih kayak ya udah berarti kan ini agama mereka, lebih menghargai ya. Berarti menurut Yeti pentingnya mempelajari toleransi ya. Kita kan belajar toleransi nih. Penting gak sih dari kecil diajarin supaya kita tuh nggak menjudge agama lain gitu? Penting sih, karena bisa menghargai agama lain kan. Kayak lagi sembahyang, kita nggak boleh terlalu ribut gitu. Oke. Terus adakah tantangan terbesar misalkan hidup di lingkungan yang beragam nih? Apakah kayak ada risih atau pernah merasakan kayak tantangan terbesar ketika hidup berdampingan? Nggak pernah sih. Nggak pernah, kayak balance aja, seimbang gitu ya. Karena memang kita hidupnya udah di Indonesia, beragam suku dan bangsa. Kemudian menurut Yeti gimana kalau misalkan pendidikan religius itu diajarkan dari sejak dini gitu? Apakah itu penting? Penting. Kalau misalkan untuk Yeti sendiri gimana pandangannya? Penting sih, karena kan setiap orang punya agama masing-masing. Kan perlu lah diajarkan biar kayak menghargai agama lain atau agama sendiri lebih didalami gitu. Ya, apalagi kan kalau misalkan kita punya pegangan atau agama itu kan sebagai jalan ataupun prinsip kita untuk kembali ke Tuhan gitu ya. Jadi pendidikan religius atau agama itu menurut Yeti penting. Kemudian dalam kita berkomunikasi sesama dengan agama yang lain nih, apa hal yang harus kita perhatikan dan kayak harus kita jaga banget ketika berkomunikasi dengan orang lain, terkhususnya agama lain? Kayak lebih dijaga aja bicaranya, jangan sampai menyinggung perasaan atau kayak main-main agamanya, jangan sampai lah gitu. Bercanda boleh maksudnya, cuman jangan sampai membawa agama lah gitu. Jadi beneran kayak tutur kata dijaga, sopan santun. Terus gimana pandangan Yeti kalau misalkan ada kayak kerjasama antara agama satu dengan agama lain, misal kayak gotong royong atau misal kayak galang dana antara umat ini sama umat ini gitu, kerjasama? Itu kayak lebih ke enak sih, kayak lebih toleransi, lebih kerjasama, gotong royong kan sama-sama, nggak kayak agama ini aja, nggak lah, ya, harus lebih sama-sama gitu. harus sama-sama, nggak ada yang lebih dominan gitu ya. Terus kalau misalkan Yeti kan udah umur berapa? 20. Nah, Yeti kan udah umur 20 tahun nih. Jadi selama 20 tahun hidup berdampingan dengan agama lain, apa yang pernah dirasakan atau terjadi di lingkungan sekitar? Lebih kayak Misalnya yang kayak kolaborasi tadi kah atau gimana gitu? Lebih kayak senang sih, karena kan tahu cara sembahyang mereka, lebih tahu Tuhan mereka tuh kayak mana gitu kan, kayak lebih dijelasin, agama kami tuh gini, nggak boleh gini. Jadi lebih menarik, terus kitanya juga kayak tahu ya ilmunya, terus kayak nggak ngejudge kayak apa sih kok hari ini ibadah, sedangkan yang Islam kan 5 kali sehari apa nggak capek gitu kan, biasa kan ada pertanyaan kayak gitu kan. Sekarang udah biasa aja ya, kayak udahlah ini agama mereka berarti ya sudah gitu. Kemudian kalau misalkan toleransi dalam hal
beribadah itu gimana menurut Iti? Misalkan ada di dalam forum gitu kan, yang satunya lagi rapat, terus ada non Islam, ada Islamnya, terus menurut Yeti apakah mengutamakan agamanya dulu atau tetap melanjutkan? Melanjutkan sih, mengikuti kepercayaan masing-masing aja. Tapi kalau misalkan nih ada dari mereka yang mau sholat dulu, apakah mempersilahkannya atau tetap kayak udah kita selesaikan ini dulu baru ke ibadah masing-masing dulu? Seharusnya mempersilahkan kan yang mau sholat ya sholat dulu, yang mau sembahyang dulu. Berarti tetap mengutamakan agama walaupun di kondisi apapun gitu ya. Berarti secara tidak langsung Yeti udah toleransi banget ya, jadi kayak nggak ada ngejudge dia harusnya tuh kayak gini, enggak juga. Terus apakah Yeti juga sering ngingetin temen yang Islam kayak ih udah zuhur nih, atau udah masuk waktu sholat nih kamu nggak sholat gitu misalkan? Udah di sekolah kadang kan punya kawan Islam kan di sekolah banyak kan, jadi kayak pas sudah dengar orang azan kayak kok tak sholat gitu. Oh iya, berarti bagus ya Mbak. Oke deh, buat teman-teman semuanya, kita udah bicara nih sama si Yeti bahwasanya toleransi itu sangat penting dan pendidikan religius itu memang harus diajarkan sejak dini. Jadi buat teman-teman semua, kita sebagai makhluk sosial harusnya bisa menjaga dan hidup berdampingan dengan agama lain, dan hal itu seharusnya tidak masalah untuk kita yang hidup di Indonesia dengan beragam agama. Sekian dari saya. Selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.